Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang activity based costing bagian 1. Disusun oleh Setiawan Aji Nugroho, Muhammad Lukmanul Hakim, dan Billy Putra Marsegiani. Pertama ada biaya per unit. Biaya per unit adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Pengukuran biaya meliputi penentuan jumlah dolar dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan produksi. Nilai biayanya dapat berupa biaya aktual yang dibebankan pada input produksi atau dapat pula berupa angka perkiraan. Pentingnya biaya produk per unit, keputusan mengenai desain serta pengenalan produk dan jasa baru dipengaruhi oleh perkiraan biaya per unit. Karena informasi biaya per unit sangat penting, keakuratan adalah hal yang penting. Cara mendapatkan informasi biaya per unit. Pertama ada perhitungan biaya aktual, dan kedua ada perhitungan biaya normal. Perhitungan biaya harga pokok produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukmanul Hakim. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari Billy. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat antara lain: 1. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead adalah besar. 2. Tingkat keanekaragaman produknya besar. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Sedangkan untuk membebankan biaya overhead ke produk menggunakan pergerakan aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Selain itu, ada 4 tingkat kapasitas yang dapat dipilih, yaitu: 1. Kapasitas aktivitas yang diharapkan adalah output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan datang. 2. Kapasitas aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang perusahaan alami dalam jangka panjang atau volume normal dihitung lebih dari satu periode. 3. Kapasitas aktivitas teoritis adalah output aktivitas maksimum secara absolut yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. 4. Kapasitas aktivitas praktis adalah output maksimum yang dapat diwujudkan dengan semua berjalan dengan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Setiawan Aji Nugroho. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Pembebanan biaya pada aktivitas melengkapi tahap awal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada tahap berikutnya, aktivitas diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder. Jika terdapat aktivitas sekunder, maka tahap berikutnya muncul. Pada tahap berikutnya, biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang memakai outputnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.